Menjadi seorang konten kreator idola semua orang, dan ketika sudah menjadi konten kreator, kenapa sih pundi-pundi cuan tidak kunjung datang dan tidak kunjung merapat? Kali ini kita akan bahas apa saja sih kesalahan yang sering dilakukan oleh para konten kreator pemula ketika memulai konten dimanapun. Dan pastikan kalian jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Nah teman-teman semua ya, kali ini banyak banget yang tanya nih, kira-kira gimana sih caranya Kang ketika misalnya kita sudah masuk ke salah satu platform lalu ingin menghasilkan cuan. Namun seperti biasa, sebelumnya masih kita masuk ke intro dulu. Oke teman-teman semua ya, jadi ternyata ketika kalian terjun di dunia konten kreator itu sebenarnya banyak banget peluang yang bisa banget kalian raih. Bahkan tidak sedikit loh. Ketika selama 1 tahun saya lebih banyak duduk di depan laptop, kemudian di depan kamera juga, upgrade skill-skill, dan kemudian berusaha untuk mencari celah di mana sih pundi-pundi cuan itu bisa datang. Dan ini adalah salah satu cara agar kalian tetap konsisten konten dimanapun. Dan bahkan ini adalah salah satu cara di mana kalian bisa keluar dari jurang kesempitan. Jadi sebetulnya tidak ada manusia yang miskin, karena Tuhan telah mencukupi rezeki kalian dari mulai turun ke alam dunia dan hingga akhir hayat kalian. Bukan ini kita bahas, kita akan bahas gimana caranya kita melihat sebuah peluang cuan ketika kita mulai terjun di konten kreator. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah buat teman-teman semua ya, jadi saya ini sangat sangat apa ya, sangat ingin sekali berbagi dengan teman-teman ya. Ternyata perjuangan 1 tahun itu memang belum membuahkan hasil. Tapi apakah itu membuat saya berhenti untuk konten? Tidak ya teman-teman ya. Ternyata ketika kita berusaha menjadi seorang content creator, artinya kan kita itu seorang yang membuat konten. Jadi menjadi seorang yang membuat konten apapun bentuknya, entah itu video, foto, tulisan, dan apapun ya teman-teman ya. Nah ternyata ketika 1 tahun lamanya saya berusaha berkecimpung baik di YouTube, TikTok, dan Instagram ya, meskipun followernya tidak kunjung bertambah, tetapi saya mendapatkan ilmu. Lalu bagaimana sih cara upgrade skill-skill supaya kita ini tetap konsisten konten atau bahkan kita bisa melihat peluang? Yang paling pertama adalah coba kalian lihat barang terdekat. Ya misalnya yang pertama kamera, misalnya handphone ya teman-teman ya. Apa aja sih yang bisa kalian gunakan dengan misalnya nih di handphone yang kalian miliki, dan sehingga peluang apa saja nih yang bisa mendatangkan cuan. Misalnya ketika kalian punya handphone yang harganya mahal, anggap yang 5 jutaan, dan kemudian kalian main di short YouTube, kemudian atau mungkin di TikTok atau mungkin di Reels, itu hanya scroll-scroll saja, kan mungkin sayang ya. Tidak buang-buang waktu sih, bagi mereka yang senang mencari hiburan tidak jadi masalah. Tapi buat kita, gimana caranya memanfaatkan peluang-peluang yang bisa mendatangkan cuan. Nah beberapa waktu yang lalu saya ini coba ingin upgrade skill ya teman-teman ya mengenai fotografi, karena kebetulan saya ini sudah punya kamera DSLR, meskipun ini kamera jadul ya yang cukup lawas. Dan ketika saya coba investasi di lensa, kemudian saya juga investasi lagi di alat-alat lainnya untuk menunjang saya menjadi seorang konten kreator yang minimalnya lah bisa mendatangkan hasil atau mendatangkan cuan. Ini membuat saya tertarik untuk menggali dan menggali ya. Jadi ketika saya punya kamera DSLR, yang saya lakukan adalah browsing dulu. Selain fotografi dan videografi, kira-kira apa aja sih yang bisa mendatangkan cuan dari DSLR ini? Misalnya yang pertama, kita bisa sewakan DSLR ini untuk teman-teman terdekat kita untuk konten, atau kalian bisa buka foto studio di rumah ya, bermodalkan misalnya hanya background yang belakang saja ya, seperti yang saya punya di sebelah sini ya teman-teman ya. Jadi saya sengaja kemarin beli background yang kayaknya warna hijau, putih, dan warna hitam. Itu rencananya untuk foto produk, dan bahkan juga rencananya untuk foto-foto di mana misalnya ada teman-teman terdekat yang mau difoto ya teman-teman ya, sekalian ngasah skill kita sebagai fotografi amatiran ya. Nah setelah itu kemudian saya ketemu teman nih. Ketika ketemu teman, ternyata kita satu frekuensi. Dia suka fotografi, dia suka di foto, yang pada akhirnya kita join deh. Nah ketika join di sinilah kita mulai ngegali. Ternyata ketika kita punya DSLR ini punya banyak banget potensi untuk menggali cuan.
Nah, terutama di bidang videografi dan fotografi ya teman-teman ya. Memang untuk menjadi seorang fotografer kawakan, videografer kawakan itu kan butuh waktu dan proses ya. Tetapi tidak ada salahnya kalian coba scale up kemampuan kalian. Jadi di saat kalian sudah punya gear yang bagus, ngapain diantepin doang? Hanya berpikir pada satu jurusan saja. Contoh misalnya kita punya DSLR jadi fotografer aja, videografer aja. Nah kira-kira apa aja nih? Kan kalau fotografer tuh banyak ya, ada fotografer wedding mungkin ya, ada fotografer apa lagi produk ya, dokumenter mungkin ya, itu yang mungkin saya tahu ya, dan masih banyak lagi. Nah kalian bisa explore tuh, kalian sukanya di mana? Misalnya kalian suka di foto model dan kalian senang jepret-jepret cewek-cewek yang memang punya angle bagus, punya wajah mungkin yang fotogenik ya teman-teman ya, itu bisa kalian posting di Instagram atau mungkin di TikTok sebagai portofolio kalian. Nah dengan begitu kalian bisa memperlihatkan skill-skill editing kalian. Nah apa sih yang saya lakukan sekarang? Nah ketika saya mulai punya DSLR kan nggak mungkin dong fotonya gitu-gitu aja, kasarnya itu bentuknya mentah banget ya. Tetapi seiring berjalan waktu ketika saya nonton di YouTube, ternyata banyak cara-cara untuk meningkatkan kualitas fotografi yang akhirnya saya menjadi mengerti, oh ternyata dari videografi itu kita bisa dapat cuan, kemudian dari fotografi pun bisa dapat cuan. Nah setelah itu saya sudah berinvestasi nih di mikrofon Behringer seperti ini, kemudian mixer dan juga audio interface. Kira-kira selain untuk konten biar ngedatengin cuan apalagi nih? Memang sama-sama konten, tapi mungkin ini adalah konten yang nggak perlu ngeliatin wajah, yang nggak perlu lagi ngeliatin background ya. Kalau kalian misalnya belum punya setup konten yang bagus, belum tampil pede di depan kamera, kalian bisa gunakan alat yang sudah kalian beli itu untuk bikin voice over, atau mungkin kalian daftar di Spotify ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk meningkatkan skill kalian itu kalian hanya perlu mengevaluasi dan mendalami. Yang pertama passion kalian, yang kedua gear yang ada di hadapan kalian. Bagaimana cara mengoptimalkan agar si gear yang kita miliki ini tuh bisa mendatangkan cuan. Karena ketika kita mulai mengeluhkan trafficnya kurang bagus, kemudian kontennya kita udah edit capek-capek ternyata nggak naik-naik, itu adalah sebuah bagian dan proses dari perjalanan. Karena ketika kalian misalnya terjun dimanapun, entah sebagai affiliate, content creator murni, kemudian entah kalian sebagai mungkin voice over, atau mungkin kalian sebagai podcaster pun, itu bakal ada sebuah proses yang harus kalian lewatin ya. Jadi ketika kita mau scale up kemampuan, insya Allah cuan pun akan semakin datang dan semakin meningkat dengan sendirinya seiring berjalan dengan ilmu kita yang semakin berkembang. Jadi kesimpulannya adalah jika kalian ingin mendatangkan cuan dari konten kalian, usahakan optimalkan skill kalian dan gear kalian. Jadi tidak terfokus pada satu subjek saja. Ketika misalnya kalian sudah menjadi affiliate misalnya nih ya, affiliate di Shopee, sering review produk, kameranya bagus, angle-nya bagus, suaranya bagus. Coba kalian breakdown lagi, suara saya bagus, kira-kira bisa dikomersilkan tidak ya? Kemudian angle video saya bagus, kira-kira bisa dikomersilkan nggak ya? Kemudian alat-alat untuk audio saya bagus, bisa dikomersilkan nggak ya? Nah itu yang harus kalian lakukan ya, supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil yang optimal. Dan insya Allah dimana setiap orang itu berusaha dengan keras, itu insya Allah akan ada jalan yang terbaik untuk dia. Tidak lupa, yang pasti kalian harus dibarengi dengan doa supaya jalannya itu semakin mulus ya kalau kita dekat dengan Tuhan. Dan jika dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa ada channel baru punya Kang Ade, yaitu channel Up to You. Ini adalah channel kolaborasi mengenai podcast yang inspiratif, dan buat kalian jangan lupa follow juga di sini ya.